Udah. Tuh. Sebentar aku buka PPT-nya. Aku Ya, lupa tadi. nggak apa-apa. Nah, benar ya. Tuh. Udah kelihatan kah? Udah sih. Udah. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Selamat siang, Umi, ini, Iden, Iwanyu. Sekarang aku, Rumi, dan Dimitri akan membahas tentang pionir. Program pionir adalah program luar angkasa tanpa awak yang dilakukan oleh NASA dari tahun 1958 sampai tahun 1978. Program pionir dibagi menjadi 4. Program pertama adalah untuk meneliti bulan dan ruang antara bulan dan bumi. Program kedua adalah untuk meneliti ruang antar planet dan juga matahari dari jauh. Lalu, program ketiga adalah untuk meneliti planet luar dan bagian luar tata surya dan untuk mengirimkan lempengan logam ke kehidupan ekstraterestrial. Sementara program keempat adalah program untuk meneliti Venus. Yang diluncurkan adalah Pionir 0 yang diluncurkan pada 17 Agustus 1958. Tapi sayangnya 77 detik setelah peluncuran, mesin Thor atau mesin roket mengalami malfungsi sehingga meledak. Pada 11 Oktober 1958, Pionir 1 berhasil diluncurkan. Awalnya Pionir 1 ditugaskan untuk mengorbit bulan. Tapi karena kesalahan petunjuk, Pionir 1 gagal mencapai orbit bulan dan akhirnya terbakar di atmosfer bumi. Dan ini adalah gambar roket Atlas Able. Yang kiri itu sebelum meledak, yang kanan setelah meledak. Pionir 2 diluncurkan pada 8 November 1958 dengan tugas yang masih sama dengan Pionir 1. Hanya saja Pionir 2 dilengkapi dengan petunjuk yang lebih baik. Tapi di tahap ketiga peluncurannya, mesinnya gagal menyala sehingga Pionir 2 terbakar di atmosfer bumi. Sementara itu, Pionir 3 diluncurkan pada 6 Desember 1958 dengan tugas yang sama seperti Pionir 2, yaitu mengorbit bulan. Tapi Pionir 3 gagal mencapai orbit heliosentris dan akhirnya jatuh dan terbakar di atmosfer. Pionir 3 mencapai ketinggian sekitar 10.000 km. Pionir 4 yang diluncurkan pada 3 Maret 1959 menjadi prob luar angkasa Amerika pertama yang berhasil keluar dari gravitasi bumi. Pionir 4 membawa barang-barang yang sama seperti Pionir 3. Pionir 4 distabilisasi dengan diputar. Sampai sekarang, Pionir 4 masih berada di orbit matahari. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekarang presentasinya akan dilanjutkan oleh Dimitri ya. Silakan Dimitri. Oke, terima kasih Rumi. Oke. Selanjutnya adalah Pionir P1 yang merupakan prob luar angkasa Pionir yang gagal. Pionir ini berdiameter sekitar 1 meter dan distabilkan dengan diputar juga. Sayangnya prob ini juga hancur karena meledak beberapa saat sebelum peluncurannya.
pada tanggal 24 September 1959. Next. Pioneer P3 memiliki desain yang mirip dengan Pioneer P1. Pioneer P3 diluncurkan pada 26 November 1959. Pioneer ini juga meledak beberapa saat setelah peluncuran. Awalnya Pioneer P3 akan meneliti ruang antara bumi dan bulan, dan juga meneliti bulan seperti komposisinya atau geografinya. Next. Pioneer selanjutnya juga mirip dengan sebelumnya, dengan desain yang sama dengan Pioneer P3. Pioneer P30 diluncurkan pada 25 September 1960. Pioneer P30 juga memiliki misi yang sama. Sayangnya Pioneer P30 gagal mencapai kecepatan yang pas saat peluncuran, sehingga terbakar di atmosfer bumi. Next. Pioneer P31 diluncurkan pada 15 Desember tahun 1960. Dengan desain dan misi yang sama dengan Pioneer P30. Tapi roket Atlas Able yang membawa Pioneer P31 meledak karena kesalahan pada desain aerodinamisnya, yang membuat tangki di Atlas Able, roket yang membawa Pioneer P31 itu, kehilangan tekanan dan meledak. Next. Pada 11 Maret 1960, Pioneer 5 diluncurkan. Misi Pioneer 5 adalah meneliti ruang antar planet. Pioneer 5 berhasil mencapai ruang antar planet dan menelitinya sebelum akhirnya kehilangan kontak pada tanggal 26 Juni tahun 1960. Next. Nah, ini adalah gambar si pionir-pionir selanjutnya setelah Pioneer 5. Jadi sebenarnya ada lebih dari 4 ya, tapi karena itu desainnya pada sama. Next. Pioneer 6, 7, 8, 9, dan Pioneer E merupakan perebular angkasa pionir yang bertugas untuk meneliti ruang antar planet. Kelima pionir ini memiliki desain yang hampir sama dan diluncurkan dari tahun 1965 sampai tahun 1969. Mereka dijuluki sebagai Pioneer A, B, C, dan E. Pioneer E kehilangan kontak dan hilang saat proses peluncuran. Next. Pada 2 Maret tahun 1972, NASA meluncurkan Pioneer 10. Pioneer 10 menjadi probe pertama yang ditempatkan pada lintasan untuk keluar ke ruang antar bintang. Pioneer ini juga menjadi probe pertama yang terbang melewati Mars dan Jupiter, melalui sabuk asteroid dan melintasi orbit Neptunus. Next. Setelah itu ada Pioneer 11 yang diluncurkan pada 6 April tahun 1973 dan memiliki desain yang identik dengan Pioneer 10. Pioneer 11 membawa plak yang sama dengan Pioneer 10. Jadi, kedua Pioneer 10 dan 11 ini membawa plak yang dan bertugas untuk meneliti ujung tata surya, Pioneer 10 dan 11 ini. Pioneer 11 kehilangan kontak pada 24 November tahun 1995. Next. Nah, ini adalah ilustrasi di mana Pioneer 10 dan Pioneer 11 sekarang. Dan juga kita bisa melihat beberapa probe lainnya. Next. NASA meluncurkan Pioneer 12 pada 20 Mei tahun 1978 dan terus beroperasi sampai 8 Oktober tahun 1992. Pioneer 12 ditugaskan untuk meneliti Venus dan sempat meneliti komet Halley saat komet tersebut tidak terlihat bumi. Next. Pioneer terakhir adalah Pioneer 13 yang diluncurkan pada 8 Agustus tahun 1978.
Pionir ke-13 membawa 3 probe kecil dan 1 probe besar, dan keempat probe tersebut dibawa ke Venus dengan menggunakan probe BAS. Probe yang besar dilepas dari probe BAS pada 16 November 1978, sementara ketiga probe kecil dilepaskan pada 20 November 1978. Probe BAS dan keempat probe tersebut memasuki atmosfer Venus dan sambil mengirim informasi tentang keadaan di Venus pada tanggal 9 Desember tahun 1978. Next. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Oke. Saya mau bertanya mungkin. Ya. Atau ada yang ingin dikasih pertanyaan? Dari Zaidan dan Abimanyu ada yang mau tanya? Minimal ngasih atau pertanyaan dong ya. Tuh. Serah mau nanya apa aja. Ini Abimanyu siapa namanya? Aku lupa lagi. Apa? Yang tadi kalian ceritain itu udah semua pionir toh? Semua pionir itu tadi kalian ceritain kan? Kalau selain tadi itu ada apa namanya? Ada pionir yang lain nggak sih sebenarnya? Atau coba cuman itu semua? Semua itu udah kalian ceritain? Cuman itu semua, memang banyak sih. Yang banyak ya, benar sih. Gimana dia mau nanya nih? Emang ada yang satu kan? Hanya satu gitu. Ya nggak apa-apa, tanya Atau aja. belum coba kasih pertanyaan aja. Ya katanya udah nyiapin. Kalian udah nyiapin pertanyaan kan? Ya udah ada pertanyaannya sih. Ya sambil nunggu kasih satu-satu aja. Sambil Sebentar. nunggu ada yang nanya. Sebentar. Hmm. Oh, oke. Nggak apa-apa, ntar Dimitri. Coba, ntar deh. Ini, oh, ya, coba kirimin aja, Dimitri. Ya bentar, teman-teman, Dimitri lagi nggak bisa buka on mic. Oke. Oh, itu Rumi bacain tuh. Ini nggak susah sih pertanyaannya. Coba tuh dibacain Rumi. Ya, siapa? Oke, ini dikasih pertanyaan. Pertanyaannya, program pionir dilakukan dari kapan sampai kapan? Tahunnya ya berarti. Jadi tahun awal dimulai si pionir, pionir paling pertama sampai pionir yang paling akhir itu tahunnya. Jadi itu bisa sih emang. Harus ingat pionir yang pertama kapan diluncurinya, yang terakhir kapan. Nah, ingat gak tuh?
Lebih share aja nggak apa sih, Rumi? Biar orang lain nggak lihat gambar-gambarnya juga. Nggak ada yang tahu. Kan tadi Ayo udah nih, dijelasin tidak tahu sih. Abimanyu, tebak aja. Tebak aja coba. Nah, jadi Abimanyu. Coba tebak dulu aja nanti. eh, Kalau salah nanti diarahin kok nanti. Mendekati. Tebak aja. Ditebak dulu. Ini kan kan dari 1900 ya, nggak kurang dari itu. Hmm, Gimana nih? Ini nggak ada yang mau nebak nih. Nggak ada kah? Terlalu sulit juga sih ini, rumit. Apakah Jadi menyerah? apa? Atau Abimanyu? Atau Abim? Ini jadi kemana nih? Nggak kedengeran. Ya mungkin nggak ada yang jawab. Ya udah coba kasih tahu aja. Jawabannya dari tahun 1958 sampai 1978. Ya jadi 20 tahun ya teman-teman. 1958 sampai 1978. Iya. Tadi yang 1958 apa sih, Rumi? Pionirnya. Kenapa? Sorry. Pionir yang 1958 tuh pionir yang keberapa? Pionir ke nol dong. Pionir 0 ya? Kok Iya, ke bawah sih? Ya pionir 0. agak aneh ya. Ada yang dinamakan 0. Iya sih. Biasanya 123. Ini 0123. Habis itu ada Biasanya yang itu. PP-nya lagi. Nah itu yang PP itu aku juga apa juga nggak jelas ya kenapa digituin. Hmm. Oke, ada yang Tapi mau tanya. sebenarnya itu teh karena itu teh subprogram. Jadi bagian Oh, dari program program yang bagian dari program Pioneer dari Able misi kalau nggak pionir. salah nama programnya teh. Oh, ya, misi anggap aja ini bisa dibilang tuh pionir ini nama misi ya, misi aja, misi pionir. Tuh. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih? Ke Rumi atau Dimitri? Ada yang ingin bertanya? Minimal kasih atau pertanyaan dong. Hah? Nggak minimal dari Jaden atau Abim ini kasih atau pertanyaan. Iya. Hanya satu gitu. Misalnya apa aja dah. Hmm, Mau dikasih pertanyaan lagi? Coba saya pertanyaan dulu aja lagi. Yang gampang-gampang aja, Dimitri. Biar yang Oke. lain mudah cepat ya, biar yang lain jawabnya mudah. Ini yang gampang dulu ya. Program Pioneer dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa apa ya? Menjadi berapa
Mungkin gitu sih lebih tepat kalau aku warisi mungkin misi pionir ini bagi jadi berapa program gitu ya. Soalnya kan jadi berapa itu maksudnya berapa submisi atau berapa sih berapa program gitulah ya. Kalau dia ada 4 ya Ya, pas Rumi cerita awal-awal ada empat apa ya, 4 sektor gitu atau empat apa sih nama istilahnya. Pokoknya gitulah 4 bagian misi gitu. Nah ada apa aja? Mm-mm. Sebutin salah satu dulu aja. Misalkan dia tuh meneliti apa kan maksudnya Mungkin empat, satu, nah itu lumayan mungkin lumayan. empat, empat program tadi yang dilakukan sama misi pionir ini kan meneliti hal yang beda-beda. Nah, nggak tahu meneliti apa aja, Ya, salah satu enggak apa. salah satu aja. Coba nih jadi Tobi Manyu. Gampang kok, lumayan gampang. Soalnya planet, kalau meneliti planet apa? ya kalau begitu, hmm, dikasih petunjuk mau? Coba boleh. Oke, ini program keberapa ya? Keberapa aja lah. Jadi program ini itu si Oh ya, probnya itu dinamakan dengan itu abjad yang A B C D E F G itu. Dijulukinnya si probnya. Eh, iya, masih agak susah di sini. Oh, sebenarnya di siapa si Abim nanya. Coba, coba Rumi Bapak dibacain tuh. Wih, nomor pertanyaannya. Bentar. Hmm, Pertanyaan si Abim tuh itu ada ada, yang nanya di chat. iya ya, coba dibacain juga sekalian Rumi. Ada berapa pionir yang sudah diluncurkan? Oke, siapa yang mau jawab nih? Dimitri atau Rumi? Mau jawab nih pertanyaannya Abim. sebentar. Berapa band yang sudah diluncurkan tadi? Totalnya berapa tadi? Ini juga agak bingung tadi. Tuh, berapa tuh Dimitri? Hmm, Kalau dari ini, mana Jimmy? ya, 15. Soalnya yang Oh, satunya malah. itu kan harusnya sih ada 16, tapi satunya itu kan eh meledak sebelum peluncuran. Oh, oke. 15 berarti ya. 15. Oke, berarti ada 15 ya, Abim. Oke. Sayang ya, Oh, sebelum meluncur aja udah rusak. iya sayang. Tapi bisa dibilang nih cukup apa ya? Menurut aku, pendapat aku si pionir ini adalah dia itu misinya istilahnya kalau istilah teknisnya itu ambisius atau apa ya? Tetap gigih gitu loh istilahnya itu NASA ini. Iya sih, memang. Soalnya udah beberapa kali sering awal-awal sering hancur tapi sampai sekarang gitu. Oh iya guys, Rumi itu setengah tiganya harus izin duluan ada latihan Oh karate iya, dia. Oke, kalau kita nanti aku yang bakal gantiin Rumi ya, aku bakal nemenin Dimitri.
Oke, kalau gitu Hmm. Rumi lagi nggak bisa on mic soalnya. Oke, dadah Rumi. Kita ketemu ya minggu depan Rumi. Makasih ya Rumi. Ya, jadi si Rumi, ya jadi si program Pioneer ini itu juga menjadi istilahnya latihan buat NASA. Jadi Iyalah. biar NASA-nya itu lebih berpengalaman untuk misi-misi selanjutnya. Jadi Ya, bisa lebih sukses untuk misi-misi selanjutnya setelah Pioneer. Dan ya, juga si NASA itu eh, jadi bisa berpengalaman meluncurkan itu, jadi bisa memenangkan space race itu dengan ya. mm-mm. Spesialis yang kemarin Rumi sama kecil juga pernah bahas tuh ya. Depan Iya, angkasa. Ya, pokoknya sih namanya kan sesuai dengan namanya ya, pionir. Teman-teman udah tahu kan, pionir itu kan bahasa Inggris, kan dari kata bahasa Inggris artinya apa kalau di bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? ya Wah, kalau tinggal program Pioneer itu artinya dalam bahasa Indonesia itu apa sih namanya? Bentar, cari Google Translate aja teman-teman. pelopor gitu kalau nggak salah. Ya, perintis, gitu, perintis penjelajah. Perintis Mm-mm. itu apa ya? Istilahnya itu ya, apa nama tuh? Ya pengawal gitulah. Ya, bukan pengawal. Kan Iya kayak pengawal. pengawal gitu, Yang itu si yang pengawal mengawali sesuatu. gitu, Yang mengawali, nah gitu. Mengawali bukan gitu. pengawal Ya, raja. bukan pengawal jabatan ya maksudnya. Tapi saya tahu yang Yang apa tuh, Jaden? mengawali sesuatu. Nah, karena dia mengawali sesuatu, maka dia itu kayak apa ya? Ya, kayak nyari jalan gitu loh. Membuka jalan, istilahnya apa sih? Gitulah pokoknya. Hanya dia tuh yang nyoba-nyoba dulu. Masuk sini, jalan ini. Gagal, cari jalan lain. Gagal, cari jalan lain. Sampai kita ketemu. Dan tadi puncaknya di Pioneer 10 ya, kalau menurut aku yang punya banyak pertama. Jadi kan yang pertama menuju ke luar tata surya, pertama melewati Jupiter, Mars, dan Neptunus, dan yang pertama melewatin satu asteroid. Ada satu lagi yang pertama, cuman lupa aku. Oh, makasih Jaden, Mas. Sejarah tentang V2 sama Space Race ya. Ya roket V2 ya. Terima kasih Jaden tadi linknya. Ya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Atau mau ngasih pendapat juga ya tentang program pionirnya menurut kalian gimana? Keren atau biasa aja gitu? Karena kan ada banyak juga ya misi-misi angkasa lain itu yang udah biasa juga, biasa aja. Jadi ingat program luar angkasa Zambia, kalau nggak salah itu Zambia ya. Dan dia, Jadi mereka itu, aduh, mencoba untuk mengirim seorang remaja ke Mars. oh itu program siapa itu? Program negara mana? Kalau nggak salah Zambia, Siapa? Zambia. Apa Zambia itu nama negara? iya. Tapi kalau nggak salah Zambia. ya itu Zambia atau negara Afrika lain, yang pasti negara Oh, Afrika itu. oh Afrika. Afrika ya, oh jadi pokoknya Afrika aja Atau ya yang Gambia ya. nggak tahu, nggak tahu. Coba nanti kita coba aku cari dulu. Negara Gambia. Apa tadi yang kamu coba menarik tadi? Negara Gambia, country in West Africa. Itu kah? Negara di Afrika Barat, Gambia. Gambia ini kah? Soalnya kalau Zambia nggak Zambia, tahu. itu Zambia. Benar Oh, Zambia Zambia. juga ada sih ya. Zambia juga ada. Jadi Zambia itu kenapa dimilih tadi? Mencoba untuk meletakkan remaja di Mars. Dan Oh, itu tuh gitu. pas lagi masa eh, perang dingin. Pahan dingin. Oh, gila aja itu.
Sekarang aja belum. Jadi sekarang aja Habis itu narok. mereka melatih para salah satu itu yang astronotnya itu, Ya. walaupun gak pernah mengirimkan satupun orang ke luar angkasa, itu dengan menggelindingkan mereka di barel. Oh, oke. Oke, lucu ya, lucu juga sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Orang di bulan aja baru sih Neil Armstrong doang sama dua temannya lain. Sana kan lagi si misi Artemis kan yang mengantar manusia lagi ke bulan ya. Selain Sekarang mau, aja mau belum ke Mars. iya, Orang juga. iya, ya gimana ya? Lucu Elon tapi Musk gimana nih? caranya Katanya 2020 mau ngirimin orang ke Mars. iya ini telat banget. Banyak yang harus siapin sih. Tapi ngirim orang ke Mars gimana menurut Jiren atau Abim? Menurut kalian masuk akal nggak ngirim manusia ke Mars? Bisa nggak? Wah, Hmm, Jiren harus lift duluan. agak susah sih. Oke, Oke, gimana Jay. menurut Abim? Oke, Jaydon. Kalau ngirim orang ke Mars agak susah sih. Kan kalau kita aja ngirimin em, Mars rover ke Mars itu kan beberapa bulan. Iya ya, Nah, kalau orang-orang yang berada di International Space Station aja, itu apa sih namanya? Harus dibantu jalan lagi habis ke bumi. Kalau 8 bulan kalau beberapa bulan di International Space Station di em, dengan gravitasi yang rendah. Ini gimana tuh? Beberapa bulan di Mars, habis itu ya itu paling kembali sedikit ke bumi. 16 bulan di Mars. 16 bulan di luar angkasa dengan Ya, gravitasi nol. gravitasi nol ya, Mars tuh gravitasinya emang rendah, rendah banget sih. Ya kalau perjalanannya. Ya itu sih. Ya, aku sih bukan mau ya aneh aja sih dari sisi Isabia ini. Cuman ya semoga sih emang satu hari nanti semoga beneran ya ada manusia yang bisa pergi ke Mars. Iya sih. Manusia pergi ke Mars kan menarik sih. Kalau menurut Abim gimana? Manusia ke Mars bisa nggak ke planet Mars? Kan jauh itu. Kalau menurutku sih mustahil. Mustahil. Oke. Ya nggak apa sih pendapat kan beda-beda. Soalnya emang Mars itu juga lingkungannya lumayan nggak terbilang ramah juga sih. Itu panasnya, radiasinya kan. Nggak Oke. panas juga ah. Panas kan Bukannya ya dingin kalau di Mars itu? ya sebenarnya sih bukan panasnya itu tapi radiasinya itu loh. Radiasi mataharinya kan atmosfer kan tipis banget. Tipis banget. Kan Oh ya, cuma itu satu mah radiasi berarti. radiasi Radiasi dari bukan doang, bukan nggak panas panas. ya. Ya, radiasinya itu. Hmm, Itu sih. Sama metananya. Metananya aku nggak tahu sih berbahaya untuk orang atau enggak. Di Mars ada metana itu. Oke. Oke, ya, kalau gitu untuk pionir ini ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Masih pinter dia mau tanya? Dari Abim ada yang mau nanya? Aku tidak, Kak. Oke. Nah, kita coba nih. Coba deh Dimitri kasih satu pertanyaan lagi deh. Habis itu kayaknya kita iya boleh. udahan dulu deh. Gitu. Soalnya udah hampir jam 3 juga. Tanyanya apa aku? Hmm, apa Jangan misi nyamper. Pionir 10 dan 11? Apa? Apa Gimana? misi Pionir 10 dan 11? Ini gampang. Biar 10 dan 11. Emang jawabannya atau Dimi? Ya, coba kamu kasih aku.
Aku ya soalnya juga Sebentar. udah agak lupa sebenarnya. Program Pionir 10 dan 11 ya misinya. Bukan Pionir 10 dan 11. Nggak pakai Dari misi. 10 dan 11. Program. Oke. Bentar ya. Bisa jauh nggak tuh Abi? Ke siapa? Udah tuh. Oh, oke. Ya sebenarnya lumayan itu sih. Lumayan susah sih sebenarnya. Dan Abi bisa jawab nggak tadi? Ya. Apalagi kalau lagi gempa ngejawabnya. Kalau misalkan terlalu susah, dan aku ada satu pertanyaan sih. Ada satu pertanyaan gitu yang apa namanya? Mungkin lebih simpel ya. Cuma kalau pertanyaanku sih itu apa? Si yang tadi pionir yang pertama yang melewati Neptunus, eh, Mars, Jupiter sama sabuk asteroid itu pionir keberapa? Itu lumayan tadi aku berulang kali disebut kayaknya. Ingat nggak tuh? Pionir keberapa? Nah, mana ada yang ingat? Abi ingat? Pionir keberapa itu? Yang pertama kali ngelewatin si Jupiter. Nah, mana berapa, Abim? Tahu nggak? Ke siapa? Oke, kalau nggak tahu, jadi berapa Dim? Coba jawab aja Dimitri. Tadi berapa? Itu ya. Pionir 10. Pionir, iya benar. Ya benarnya benar 10 sih. Jadi yang paling apa ya paling ikonik sih menurut aku apa sih apa sih paling genre yang paling apa sih paling bagus menurut aku sih Pionir 10 ini karena yang pertama tadi ya itu aku mau nanya Dimitri sekalian yang biar yang lain tahu juga kalau setelah program Pionir ini selesai itu program apa misi apa setelah Pionir nih apakah Voyager atau apa. Maksudnya ya. Nah, setelah program pionirnya selesai, setelah program pionirnya ada misi apa yang dilakuin sama NASA? Tahu nggak? Misalnya pionir kan udah selesai. Misi itu ya belum selesai sebenarnya, cuman udah Ada beberapa. selesai lah, berhenti di 13 kan. Nah, setelah itu dilanjut sama misi apa? Nah, tahu nggak? Apa? Lapor di misi? Ada beberapa. Salah satu aja, salah satu. Voyager. Kalau nggak salah. Apa? Kalau nggak salah Voyager. Oh, Voyager. Mm-mm.
Oh, oke. Voyager 1 berarti ya hitungannya. Voyager 1. Terus sekarang itu pionir yang masih ada sampai sekarang itu pionir berapa aja berarti? 4. 4 kan tadi ngobrol matahari. Terus yang lain ada nggak? Si 11 atau berapa tadi yang keluar tata surya itu masih ada nggak pionirnya? Yang 10 yang sama yang 11 masih ada. Ya, 10-11 masih Tapi ada ya? kita udah hilang kontak. Oh, 10 sama 11 masih ada atau cuma 11 doang tadi? 10 sama 11 dua-duanya. Tapi dulu udah hilang kontak semua. Iya. Oh, berarti dua-duanya kita udah hilang Sebentar. udah New Horizon kira-kira udah hilang kontak ya? Nggak kita? udah Pak, aku belum dapat kabarnya sih. Kayaknya Horizon belum deh. Dia tuh baru nyampe ya Pluto ke dalam sih udah sih. Cuma nggak tahu tuh. Jadi si Pioneer ini istilahnya yang keempat tuh masih di matahari, orbit matahari. Sampai sekarang ya, katanya masih ada. Yang 10-11 masih menuju ke luar tata surya, tapi hilang kita nggak bisa berkomunikasi lagi nggak bisa ngirim pesan ke Pioneer 10 dan 11 karena terlalu jauh, saking terlalu jauhnya. Semoga mereka bisa sampai ke satu tempat nanti ya. Ya, entahlah ketemu alien tuh siapa. Iya. Masih ada di Kuiper Belt. Ya, masih kayak Kuiper Sabuk Belt Kuiper. sabuk Kuiper ya. Masih menjelajah itu panjang tuh sabuknya emang. Iya. Lebih panjang daripada sabuk asteroid. Ya, jelas lah sih. Nggak bisa masuk awan Oort. Nah, awan Oort ini kayak belum pernah ada yang masuk nih ke awan Oort. Ya memang belum ada yang masuk. Jadi kita Jauh tunggu aja itu. ya teman-teman. Tunggu dengan sabar aja. Semoga kita dapat, ya walaupun mungkin nggak dapat kabar, tapi semoga bisa sampai ya sana. Nah, tahu sekarang mereka di mana. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kan tutup aja deh Dimitri. Terus sudah berjam 3 juga nih. Tutup aja deh Dimitri kayaknya. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya, ya, ya pokoknya jadi pertemuan kita minggu ini udah selesai teman-teman. Terima kasih udah melihat dan kita untuk pertemuan kita minggu ini. Kita ketemu 2 minggu lagi berarti ya, karena minggu depan kita libur kan karena Idul Fitri. Minggu depannya lagi palingan ya kita ketemu lagi tanggal 30 berarti ya. Tuh. Tanggal 30 ya itu. Kalau kita ketemu 2 minggu lagi ya teman-teman. Dadah, selamat siang, salam astronomi. Dadah semuanya. Dadah Selamat semuanya. siang, Dadah Dimitri, astronomi. dadah Bim, dan Dadah yang juga Kak lain. Petra. Masih juga Dimitri ya di. Dadah Bim, dan yang lain. Assalamualaikum. Minggu lagi ya. Ya.